generasi muda itu menjauh daripada orang-orang yang terlalu datang dalam kehidupan mereka dan memberikan arahan dan arahan. Males ya. Welcome to Serasi, Sehati untuk Generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Gio, baca ya berita-berita bahwa banyak loh sekarang remaja-remaja yang terlibat kenakalan remaja, ya bahkan kriminal seperti itu. Dan saya menduganya di awal ya remaja di situasi sekarang ini banyak yang stres gitu. Nggak cuma orang-orang tua, remaja, anak-anak muda bisa stres gitu. Nah, sebagai seorang remaja di dalam gereja pasti punya mentor dong. Nah, ini tugasnya mentor gitu kan, harusnya untuk menjadi supporting system bagi anak-anak muda yang lagi stres. Banyak yang sampai histeris teriak-teriak gitu, bukan kesurupan ya. Kalau yang itu beda. Nah, ini stres banget, bahkan sampai depresi gitu. Nah, di saat seperti itu saya mempertanyakan di mana hadirnya seorang pembina di gereja gitu loh. Nah, harusnya seperti apa, support apa yang bisa diberikan kalau udah kayak gitu. Oke, Pak. Jadi I think benar banget. Sekarang di generasi yang semakin berkembang ini ya Pak, secara tekanan dalam kehidupan pribadi, ada yang namanya social pressure saat ini yang semakin berkembang gitu ya. Orang-orang yang dibandingkan dirinya dengan orang lain, bahkan nggak menutup kemungkinan terhadap kondisi masing-masing keluarga atau masing-masing lingkungan di mana mereka berada. Jadi faktor untuk menentukan seorang tersebut bisa jadi depresi atau mengalami tekanan itu banyak banget kriterianya. Jadi kita nggak bisa judge bahwa seorang tersebut salah kalau ketika dia mengalami tekanan gitu Pak. Nah, faktor seorang pemimpin yang memainkan peran di dalam kondisi anak muda seperti ini gimana gitu ya Pak ya. Yang pertama saya rasa yang paling penting adalah bahwa kita secara sadar kita datang kepada mereka dan kita mendengarkan kepada mereka Pak. Jadi mendengar dan hadir dalam kehidupan mereka. Karena untuk kita bisa memberikan bantuan ke dalam kehidupan mereka, yang paling dibutuhkan oleh generasi muda saat ini adalah kehadiran kita sebagai orang yang mementori mereka atau memimpin mereka dalam kehidupan mereka. Dan itu saya bisa bilang 50-60% sudah menjawab kebutuhan mereka. Jadi ketika kita hadir, orang tersebut merasa kita bersama dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah kita mendengarkan mereka. Sebelum kita berkata-kata atau memberikan suggestion kita, bahkan saya sarankan bahwa kita lebih banyak mendengar daripada kita berkata-kata, atau bahkan kadang-kadang kita nggak perlu terburu-buru memberikan jawaban atau solusi. Kadang-kadang kan kita tahu ya. Betul. Secara. Cuman yang aku pengen tuh kalau misalnya ini saya bayangin gitu ya, kalau saya lagi stres, lu duduk diem aja dia dengerin gitu ya. Benar Pak, betul. Itu udah kayaknya pokoknya buang sampahnya udah kayaknya hampir 80-90% problem udah teratasi ketika saya ini bisa curhat kan gitu ya. Iya, bahkan secara riset dibuktikan bahwa kemampuan mendengar kita tuh mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan kehidupan orang lain tersebut. Iya. Masalahnya ketika hadir itu bukan mendengar tapi menghakimi. Betul loh. banget. Akhirnya kan jadi males banget kan gitu. Lu tuh gara-gara nggak deket sama Tuhan makanya depresi, kurang iman lu. Gimana sih kayak nggak punya Tuhan. Nah, itu kan jadi males kan saya kan. Betul Pak. Dan salah satu hal yang lumayan menarik ya secara fakta adalah bahwa justru pemimpin yang dicari adalah pemimpin yang lebih banyak mendengar Pak dibandingkan berkata-kata. Orang-orang atau generasi muda itu menjauh daripada orang-orang yang terlalu datang dalam kehidupan mereka dan memberikan arahan dan arahan gitu. Males ya. Betul. Kalau arahan mah tutorial bisa dicari di YouTube. Betul Pak. Tapi kehadiran seseorang, apalagi nih sebagai mentor, artinya pembina yang artinya lebih dewasa, lebih mature, itu kan meneduhkan, saya katakan seperti itu ya, menenangkan. Iya, gitu ya. Betul sekali. Tapi tetap harus ada pengarahan juga kan? Betul. Nah, bagaimana secara seorang pemimpin kemudian apa nih next step-nya untuk kita bisa melakukan perubahan dalam kehidupannya dia? Nah, dari mendengarkan itulah sebenarnya kita bisa menemukan clue-nya. Tanpa mendengarkan kita nggak bisa tahu clue-nya. Sebenarnya orang ini akar permasalahannya apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui akar permasalahan tersebut apa, barulah kita bisa melihat sebagai seorang pemimpin apa nih yang kita bisa lakukan. Nah, dan penting banget di sini bahwa seorang pemimpin kita sadar bahwa kita bukanlah Tuhan atas kehidupan mereka. Jadi kita bukanlah pengubah dalam kehidupan mereka, Pak. Nah, disitulah apa nih yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah bahwa kita bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan orang-orang dalam kehidupan mereka. Kita nggak mungkin bisa mengawasi mereka 100%. Nah, bagaimana kita bisa melibatkan mungkin mentor mereka di dalam lingkungan mereka.
Mungkin mentor mereka di rumah mereka, salah satunya adalah orang tua. Mungkin guru sekolah minggu mereka, atau hal-hal lainnya gitu Pak. Jadi disitulah kita memainkan peran sebagai orang yang memfasilitasi. Untuk kita bisa membangun, bukan untuk kita memberikan solusi instan dalam kehidupan mereka, tapi kita bisa membangun sebuah lingkungan yang aman dalam kondisi orang muda tersebut yang bisa mampu secara konstruktif membangun kehidupan mereka. Itu sebagai follow up selanjutnya ya, betul, kayak gitu ya. Betul, Pak. Ini coba role playing ya, saya sebagai misalnya remaja yang lu bina ya kan. Kak, saya sedih, mau bunuh diri nih. Gimana? Ya, so kenapa hal tersebut bisa terjadi? Putus pacar Ya. Dan it's the end of the world rasanya. Ini ketuanya kok ketawa-ketawa. I think bahwa pertama kenapa bisa putus? Kenapa bisa putus? Ya, layangan aja bisa putus, pacaran bisa putus. Apa yang dirasakan? Apa yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi? Perlu memberikan satu contoh nggak bahwa kita itu juga pernah ada di fase seperti itu gitu? Ya, saya rasa sih bagi yang punya bisa Pak. Tapi artinya bahwa kalau misalnya kita tidak punya pun nggak perlu kita harus berpura-pura punya. Jadi saya rasa bahwa ketika kita lebih banyak mendengar ke mereka, mereka bisa terbuka apa adanya. Oke, ya. Jadi buat para pembina-pembina remaja atau pemuda di gereja, banyak-banyaklah mendengar gitu ya. Ketahuilah dulu keluh kesahnya itu seperti apa gitu. Jangan dikit-dikit langsung keluar ayatnya gitu ya. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram, dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.